Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast. Kembali lagi bersama kita. Saya Gina Putri Amanda. Lalu di sini juga ada teman-teman saya. Saya ini Nur Fadila. Saya Novia Anggreni. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Oke guys, langsung aja ya. Menurut kalian, apa sih pengertian dari pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Jadi pembelajaran diferensiasi ini sendiri sesuai dengan namanya different ya. Jadi pembelajaran yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, kebutuhan siswa ini sendiri itu dikelompokkan berdasarkan kompetensi siswa. Jadi kebutuhan siswa itu kan berbeda ya, kompetensinya juga berbeda. Pasti setiap kelas juga anak-anaknya memiliki kompetensi yang berbeda. Seperti itu. Dan kalau menurut saya ya, untuk secara prosesnya kan ini kan secara kelompokan ya. Jadi metode diferensiasi ini menurut saya bertujuan untuk selain kita juga mengetahui kompetensi masing-masing siswa, kita juga dapat mengasah komunikasi mereka bersama teman-temannya. Juga kita juga dapat memberikan pembelajaran, oh begini loh cara bekerja sama dalam kelompok gitu. Oke. Jadi diferensiasi itu pembelajaran yang dikelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa gitu atau kompetensi dasar. Nah, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi itu di dalam kelas? Seperti apa? Kadang kan kita calon guru ya, kita juga pasti akan mengajar nih. Nah, bagaimana cara kita mengajar dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ini? Bagaimana cara pengimplementasian di dalam kelasnya? Jadi untuk proses pengimplementasian diferensiasi di kelas ini, yang pertama kita wajib banget mengobservasi kompetensi siswanya gitu. Dengan cara mungkin kita memberikan Untuk mengetahui kemampuan kan? Memberikan ujian atau tugas gitu kan, untuk kita mengetahui oh sejauh ini loh kemampuan siswanya gitu. Oke, setelah berarti kita analisis dulu nih kemampuan setiap muridnya itu bagaimana. Jadi setelah diobservasi itu biasanya gimana ya pengimplementasian pengajarannya itu? Untuk implementasinya sendiri itu ketika sudah dibentuk kelompok itu kan ada yang beginner untuk level yang paling bawah, intermediate yang di tengah, dan advance itu yang paling tinggi. Kemudian guru itu memberikan soal dan tugas sesuai dengan kemampuan siswanya. Contohnya yang beginner itu akan diberikan soalan yang mudah, kemudian intermediate yang sedang, begitu juga dengan advance yang mungkin agak sedikit lebih naik levelnya, seperti itu. Dan secara materi dan penugasannya juga tentu setelah dikelompokkan itu sangat berbeda, agar kita juga bisa mengetahui kemampuan siswanya. Oh, ini naik level loh, yang beginner ini bisa ke intermediate loh, yang intermediate juga bisa loh ke advance gitu. Oke, nah setelah pengimplementasiannya kita udah mengobservasi, kita sudah mengelompokkan secara sesuai kemampuannya, kita juga pasti akan tahu, oh kemampuan anak ini batasnya sampai sini, kemampuan sini sampai. Pasti juga dalam pengajaran kita akan menghadapi tantangan. Nah, kira-kira tantangan seperti apa sih yang akan kita hadapi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu? Untuk saya pribadi, tantangan itu sendiri kadang munculnya dari siswanya. Kadang ada siswa yang merasa bahwa ketika dia berada di level Bawah. beginner atau di bawah, dia tuh merasa bahwa enggak loh, saya tuh sebenarnya bisa loh gitu, kenapa saya ada di level bawah ya gitu. Kadang rasa tidak terimaan siswa itu menjadi sebuah tantangan sendiri bagi seorang guru gitu. Kemudian ada juga dari orang tua. Jadi orang tuanya ini merasa bahwa anak saya ini pintar banget nih. Iya. Anak saya tuh nggak mungkin lah dia berada di level yang paling bawah karena dia rajin belajar misalkan, tanpa orang tua itu mengetahui seberapa dalam kemampuan anaknya. Serta menurut saya tantangan terbesarnya ya dari murid itu, dari siswa itu sendiri. Dari orang tua, dari guru gimana? Iya, dari guru kayak kita tuh mungkin kesulitan untuk menjelaskan ke beginner gitu, bahwa kamu tuh sebenarnya nanti bisa grow up ke tahap intermediate dan advance gitu kan. Jadi kita tuh tantangan terbesarnya tuh bikin siswa beginner itu tuh percaya diri dengan kemampuan dia dan bakalan bisa grow up ke level-level selanjutnya. Itu sih dari saya. Berarti tantangannya ada di siswa ya. Kadang kan emang siswa itu pasti ngerasanya kayak
aku jadi gak percaya diri nih, aku kenapa adanya di level bawah sedangkan aku rasa aku bisa gitu loh. Bagaimana si siswa itu cara ngomong ke gurunya kalau dia juga kan suka gak terima dan pasti menimbulkan tidak percaya diri. Nah sedangkan si yang tengah itu intermediate paling pasti ngerasanya kayak oke lah, aku nggak begitu mudah, betul, aku nggak begitu susah kan. Nah sedangkan si advance nih kadang ngerasa kayak gimana ya, kadang kalau di kelas itu pasti suka ya bersirkel-sirkel gitu kan. Jadi kayak aku mah ini nih paling keren kayak gitu, aku paling pinter kayak gitu. Kesenjangan gitu. Iya pasti akan menimbulkan kompetensi kesenjangan. siswa. Iya gitu. oke. Kadang kan akan menimbulkan kesenjangan seperti itu juga kan. Oke, tantangannya seperti itu ya. Nah kira-kira aku ada nih pembahasan dari seorang guru, pengalaman 3 guru ya. Yang pertama itu ada pengajaran dari Miss Putri, lalu yang kedua itu ada Miss Rina, yang ketiga itu ada Pak Budi. Nah Miss Putri ini dia setiap masuk ke kelas itu dia selalu mengimplementasikan diferensiasi gitu. Seperti mengelompokkan setiap siswa dengan kemampuannya masing-masing. Dia juga memberikan materi itu sesuai dengan tahapannya, jadi satu materi itu tidak sama gitu kan. Terus apakah di situ efektif di pembelajaran Miss Putri? Sedangkan di pembelajarannya Miss Rina itu, Miss Rina ini hanya masuk dengan satu materi yang sama, jadi tidak ada pengelompokan. Jadi emang secara acak, kalau misalkan ada pengelompokan juga mereka campur gitu. Jadi ada yang level beginner, intermediate, dan advance. Lalu ada yang ketiga itu pembelajarannya Pak Budi. Nah biasanya anak-anak ini sering ngeluh nih kalau dapat guru yang seperti ini. Kayak Pak Budi ini setiap masuk dia hanya memberikan soal. Waduh. Dia memberikan soal dan banget sih. ya udah kita kerjakan dan tinggal dibahas gitu. Atau kadang katanya nggak pernah dibahas gitu. Nah menurut asal nilai aja. iya, gitu. nah menurut kalian gimana sih pandangannya gitu dari 3 guru itu tuh, kira-kira pembelajaran mana yang lebih akan mencapai tujuan bersama? Kalau menurut saya ya dari pembelajaran guru, siapa yang pertama tadi, Bu Putri, Miss Putri. Iya, Miss Putri. Miss Putri itu sangat lebih efektif karena dia mengedepankan proses metode pembelajaran diferensiasi ini, sehingga dia juga lebih mengenal kompetensi siswanya seperti apa, terus mengenal ini loh kemampuan siswanya tuh seperti ini, yang beginner, yang yang tengah tadi intermediate dan juga yang advance itu. Oke, jadi Miss Putri itu lebih ke peduli gitu ya akan kemampuannya. Tapi pasti nggak sih kayak Miss Putri itu kan memberikan materi yang berbeda-beda nih. Kira-kira ini tujuan di akhirnya bakalan sama enggak ya? Apa tujuan di akhirnya bakalan mencapai tujuan bersama enggak ya gitu? Kalau misalkan mencapai tujuan bersama sih mungkin pasti ya, karena kan misal kita lagi membahas tentang ini loh. Jadi secara general kita juga bakalan kayak siswanya mengerti gitu tuh, materinya tentang ini walaupun di penugasannya sangat berbeda, tapi secara umumnya, secara generalnya materinya itu bakal tersampaikan ke siswanya. Oke. Dan menurut saya membahas tentang apa yang diimplementasikan oleh Miss Rina itu contoh guru yang sebenarnya mau simple gitu, kayak anak-anak nanti kerjakan ini ya, misalkan dia nulis di papan tulis, anak-anak suruh mengerjakan gitu. Sebenarnya itu menimbulkan ketidakadilan sih untuk siswa, karena dulu pengalaman saya ya, saya juga memiliki guru yang cara mengajarnya seperti itu. Jadi semuanya itu sama, harus mengerjakan satu soal itu ya, yang pinter ngerjain, yang di tengah ngerjain, yang nggak ngertinya juga ngerjain. Jadi waktu itu ada satu orang yang termasuknya anak pinter, dia ngerjain di papan tulis. Guru itu memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan, kemudian dibahas dan dijawab oleh siswa di papan tulis. Kemudian ada siswa yang level rendahnya itu merasa bahwa kok dia bisa ya, kok aku nggak ngerti apa-apa ya, kok gimana ya cara dia bisa ngerti itu gitu, kok dia nggak mau ngasih tahu aku ya gitu. Ya, jadi muncul ketidakadilan gitu ya. Sebenarnya dari pembelajaran Miss Rina itu, menurut aku guru di Indonesia itu masih menerapkan pembelajaran seperti itu. Betul. Karena emang pasti guru masuk nih ke kelas, udah pasti hari ini akan mengajar contohnya simple present tense. Ya kan semua, sedangkan terdapat tantangan juga di pembelajaran Miss Putri kalau kita juga harus menyiapkan materi
yang lebih ekstra karena kan berbeda-beda tuh sesuai dengan pengelompokannya. Sedangkan yang di pembelajarannya Pak Budi itu emang pengen apa ya, guru simple aja kali ya, lebih simpel lebih kali simpel, ya, lebih heeh. nggak mau udahlah nggak Kayak mau ribet gitu. sebenarnya kayak kita juga kalau kita jadi guru dan pasti lebih enak mengimplementasikan Iya Pak Budi, cuman kan kasihan juga kepada siswa-siswanya, kadang mereka emang nggak ngerti ini apa sih gitu kan, cuma dikasih soal dan kita ngerjain gitu, dibahas kadang enggak, itu yang sangat tidak efektif menurut aku juga kan. Oke, jadi kira-kira menurut kalian pembelajaran diferensiasi itu tuh sangat efektif atau enggak sih? Kalau kalian jadi guru nih misalkan, apakah kalian akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas atau seperti Miss Rina tapi yang lebih ke analisis anak-anak satu-satu kayak gitu? Aduh, kalau misalkan analisis satu-satu kayaknya agak PR ya, waktunya juga kita Iya. nggak sebanyak itu buat ngajar di satu kelas juga kan mungkin ada 40 antara Iya, 30 sampai 40 nggak mungkin siswa juga kan, jadi waktunya. nggak mungkin juga waktunya. Dan kalau menurut saya bakalan mengimplementasikan metode diferensiasi itu di kelas saya nantinya. Jadi kita juga dapat mengetahui kompetensi siswanya, kita juga dapat mengajarkan cara komunikasi yang baik, kita juga dapat mengajarkan cara bekerja sama berkelompok itu seperti apa kepada siswanya. Berarti efektif, Sangat-sangat sangat efektif. Ya sebenarnya dari efektivitas itu sebenarnya sangat efektif ya, dilihat dari pembelajaran yang sebelumnya itu belum menerapkan diferensiasi itu, maksudnya perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan diferensiasi itu kan hasilnya juga berbeda. Tapi tentunya jika kita menerapkan tapi belum mengetahui betul nih gimana ya caranya kita nerapin diferensiasi itu juga bakal jadi tantangan yang besar tuh buat kita. Kalau kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu kalau ada problem harus ngadepinnya gimana, ya sebenarnya itu challenge juga sih buat kita. Oke, emang kan jadi guru ada yang bilang enak, Iya. padahal kita juga sangat membutuhkan pembelajaran yang seperti ini gitu ya. Tidak mudah untuk menjadi seorang guru, apalagi menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Oke, jadi guys, kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dibagikan sesuai dengan kemampuan akademik siswa masing-masing, yaitu dengan adanya beginner, intermediate, dan advance, dengan tujuan agar kita lebih memahami karakter atau lebih peduli akan kemampuan siswa ini sejauh mana sih kira-kira, dan itu juga tujuannya untuk bisa menumbuhkan semangat belajar siswa. Kadang kan kalau misalkan kita cuman fokus di advance, sedangkan yang beginner itu kita abaikan, mereka akan ngerasa aku males belajarnya karena aku juga nggak ngerti gitu kan ya, pasti kayak seperti itu. Oke guys, mungkin dicukupkan podcast untuk hari ini. Thank you for your listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.